と止めるせ Oh my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan Pak Arifin di kelas 5. Nah, teman-teman kemarin kelas 4 sudah diajarkan matematika ya oleh Pak Arifin. Lanjut di kelas 5, ketemu lagi sama Pak Arifin. Oke, untuk matematika tahun ini kita ada yang berbeda nih teman-teman, karena kita akan menggunakan buku matematika dari 3 serangkai dunia matematika. Nah, ini untuk matematika kita selama 1 tahun ke depan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Bab 1. Wow, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Teman-teman, kemarin di kelas 4 sudah belajar tentang pecahan. Bagaimana cara untuk merubah pecahan, bagaimana cara menyederhanakannya. Nah, sekarang di kelas 5 teman-teman akan belajar bagaimana cara untuk menjumlahkan dan mengurangan pecahan. Sebenarnya mudah, pada konsepnya penjumlahan sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tapi lihat kalau pecahan itu akan ada pembilang dan penyebut. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, ada beberapa tahap yang harus teman-teman lalui untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita langsung masuk ya untuk menjumlahkan pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. 1/2. Ini adalah pecahan biasa ya teman-teman, karena tidak ada angka di depannya si 1/2. Yang ini akan menjadi pembilang, ini menjadi penyebut. Di kelas 4 kamu sudah mempelajari pengertian pecahan, membandingkan pecahan dan pecahan yang senilai. Konsep yang sudah kamu pelajari tersebut akan digunakan dalam membahas penjumlahan pecahan. Dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebut itu yang mana teman-teman? Yang bawah. Pada suatu hari, Mita bermain ke rumah Mila. Mereka ingin belajar bersama cara menjumlahkan 2 pecahan. Mereka mulai membahas cara penjumlahan 1/4 ditambah 2/4. Mereka ternyata sangat kreatif dalam penjumlahan. Mereka menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan kertas dilipat dan diarsir. Nah, ini ada di buku matematika halaman 4 ya teman-teman. Nah, kalau Pak Arifin pakai cara yang simple, tidak pakai yang diarsir-arsir. 1/2. Tadi Pak Arifin punya contoh 1/2 ditambah 1/2 sama dengan, lihat teman-teman, penyebutnya sudah sama, 2 dan 2. Jadi yang dikerjakan hanya atasnya saja. 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2/2. 2/2 kalau disederhanakan berapa teman-teman? 2/2 sama dengan 1. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, contoh yang di buku tadi 1/4 ditambah 2/4. Lihat, perhatikan, penyebutnya sudah sama. Jadi kita tidak usah mencari yang ini. 1 ditambah 2/4. Kenapa 4? Karena penyebutnya 4 sama dengan 3/4. Oke, seperti ini teman-teman. Mudah ya. Ini untuk yang tadi ya teman-teman, 1/4 ditambah 2/4. Langkah-langkah yang mereka lakukan tadi nih, si Nita dan Mila, adalah sebagai berikut. Menyediakan kertas yang dilipat menjadi 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 1 kertas dia lipat menjadi 4. Ingat tadi 1/4. Berarti 1 bagian dari kotak ini adalah bagian dari kertas. Nih, ada 1, 2, 3, 4. Karena pada soal diketahui 1/4 bilangan, maka bagian dari
4 kotak itu kita arsir. Nah, jadi dari 4 itu diarsir 1 teman-teman. Habis itu ditambahkan tadi 2/4, maka bilangannya diarsir lagi. Ini tadi udah diarsir untuk 1/4, lalu diarsir 2 nih, 2/4. Kenapa? Karena ada 2 kotak yang diarsir. Dari berapa? Dari 4 kotak. Ada 1 yang diarsir dari 4 kotak, jadi 1/4. Ada 2 bilangan yang 2 kotak yang diarsir dari berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, berarti 2/4. Nah, habis itu bagian yang terarsir sebanyak 3 merupakan pembilang seluruh kotak yang ada sebanyak 4 penyebut. Jadi hasilnya 3/4. 1, 2, 3 yang diarsir. Kok banyak kotak, ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3 pembilang, 4 penyebut. Oke, seperti itu teman-teman. Contoh 3/5 ditambah 1/5, 4/9 ditambah 1/9, 8/9 ditambah 1/9. Nah, ini lihat teman-teman, ini yang tadi Pak Arifin jelaskan ya, penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal 3 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. 4/9 ditambah 1/9 sama dengan 4 ditambah 1/9 sama dengan 5/9. 8/9 ditambah 1/9 sama dengan 8 ditambah 1/9. Jadi 9/9 atau sama dengan 1. Seperti itu teman-teman. Tadi untuk yang penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama? 1/2 ditambah 1/4 sama dengan berapa teman-teman? Lihat, penyebutnya nggak sama. Ini 1/2, ini 1/4. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Dengan cara apa teman-teman? Mencari KPK. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. 2 dan 4. Lihat, 2 kelipatan 2 berapa teman-teman? 4. Berapa lagi? 6, 8 dan seterusnya. 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kita lihat mana yang sama. Ya betul, 4. 4 adalah KPK dari 2 dan 4. 2 biar menjadi 4 dikali berapa teman-teman? Dikali 2. Berarti 2 ini harus dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 4 ini sudah 4, jadi hanya dikali 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Sebenarnya ini tidak usah ditulis sekarang. Lihat, 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini udah sama nih. 2/4 ditambah 1/4. Wah, sudah gampang. 2 ditambah 1/4. Hasilnya berapa teman-teman? 3/4. Oke, seperti itu teman-teman. Berikut adalah contoh yang ada di buku ya teman-teman. Tentukan hasil dari penjumlahan berikut. 2/7 ditambah 1/3 dan 2/4 ditambah 1/5. Kita kerjakan dulu yang A. Penyebut kedua pecahan adalah 7 dan 3. Kita samakan dengan menggunakan konsep KPK. 7 dan 3 itu jika dikali lipatkan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7, 14, 21 akan ketemu di 21. Lalu tadi berapa? 3 dikali berapa biar hasilnya bisa 21? Dikali 7. Habis itu 7 dikali berapa biar hasilnya bisa sampai 21? Dikali 3. Nah, setelah itu didapat 6/21 ditambah 7/21. Nah, setelah itu tinggal tambahin 6 ditambah 7/21. Hasilnya adalah 13/21. Sekarang yang B. 2/4 ditambah 1/5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kok bisa? 4 kali 5 sama dengan 20. 4 biar nyampe 20 dikali berapa? Dikali 5. Jadi 2/4 ini dikali 5. Penyebutnya, pembilangnya dikali 5. 5 untuk mencapai 20 dikali berapa? Dikali 4.
1/5 dikali 4 untuk pembilang ya, penyebutnya dikali 4. Setelah semuanya diproses akan didapat 10/20 ditambah 4/20. 10 ditambah 4/20 hasilnya adalah 14/20. Oke teman-teman, setelah Pak Arifin menjelaskan penjumlahan untuk pecahan biasa dan pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda, maka Pak Arifin akan memberikan latihan agar teman-teman lebih paham. Ayo berlatih, selesaikan penjumlahan pecahan berikut. Silahkan teman-teman kerjakan di buku tulis ya teman-teman. Di buku tulisnya nomor 1 sampai nomor 10. Latihan ini ada di bukunya halaman 7 ya teman-teman. Silahkan mengerjakan. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan teman-teman mengerti, dan teman-teman bisa mengerjakan latihannya. Sampai sini pertemuan kita untuk minggu ini. Kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.